Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih sehat kan? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dalam video kali ini aku mau membahas tentang keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya negara Mataram itu mulai terjadi pada tahun 1743 ketika Van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC. Nah, sebelum itu Van Imhoff itu adalah seorang kayak kolonel atau jenderal yang membasmi pemberontakan orang Tionghoa di Jakarta, di Batavia. Jadi kenapa orang Tionghoa itu dibantai? Karena kayak mereka tuh imigran gelap gitu loh, datang ke Batavia. Terus banyak kan di waktu tahun 1700-an itu kan di Cina itu terjadi suatu konflik ya. Terus kemudian banyak orang Cina itu larinya ke Nusantara. Akhirnya di Batavia itu banyak sekali orang Cina. Terus mereka juga karena saking banyaknya dan gak ada pekerjaan kan berarti kejahatan itu meningkat. Oleh karena itu orang Belanda itu untuk menekan orang Cina datang ke Batavia itu kayak dibantai gitu. Orang Cinanya itu dibantai oleh Belanda. Terus setelah dibantai, orang Cina kan yang selamat itu marah, terus melakukan suatu perlawanan yang dibantu oleh orang Jawa. Jadi dulu itu orang Cina dan orang Jawa itu bekerja sama dalam melawan VOC. Tetapi karena sekarang itu sepertinya orang Cina dan orang Jawa itu musuhan, padahal dulu itu pernah bersatu. Tahun 1740 sampai 1743 itu terjadi tragedi besar yang di sejarah di sekolah-sekolah itu nggak pernah diceritakan gitu loh. Nah, setelah itu tahun 1740 itu Van Imhoff itu berhasil memberangus pemberontakan yang dilakukan oleh orang Cina dan orang Jawa. Nah, orang Jawa ini itu juga dibantu oleh keraton dan bupati-bupati pesisir di pantai utara Jawa. Nah, waktu 1743 Van Imhoff itu kan naik menjadi gubernur jenderal. Van Imhoff itu kayak menghukum Pakubuwono kedua gitu loh ya, karena dia dulu pernah melawan VOC. Oleh karena itu Van Imhoff itu ingin Pakubuwono kedua itu membayar mahal terhadap penghinaannya. Kemudian Van Imhoff selaku gubernur VOC itu melakukan suatu perjanjian dengan Pakubuwono kedua. Pakubuwono kedua itu raja dari kerajaan Mataram, melakukan suatu perjanjian bahwasanya karena Pakubuwono itu akhirnya nggak memihak orang Jawa dan Cina lagi ya, karena menurut beliau itu nggak begitu impactnya itu nggak begitu berpengaruh gitu loh. Akhirnya Pakubuwono kedua itu lebih membela VOC. Awalnya kan kontra sama VOC tahun 40-an itu. Kemudian tahun 1743 itu Pakubuwono kedua itu lebih pro kepada VOC. Nah, karena Pakubuwono kedua itu pro kepada VOC, akhirnya VOC itu melakukan perjanjian dan Pakubuwono harus membayar mahal perjanjian itu. Perjanjian isinya itu seluruh bupati di pantai utara Jawa itu harus pilihan atas sepengetahuan VOC. Kemudian semua bandar tol atau pajak tol itu harus masuk ke VOC. Jadi keraton itu kayak nggak punya kewibawaan gitu loh, semuanya itu diambil alih oleh VOC. Terus kemudian selain itu Pakubuwono kedua harus memberikan
tanah yang sangat luas. Kalau ditulisan di bukunya Geger Pecinan ya, ditulis oleh Dara Jadi, itu Pakubuwono II harus memberikan tanah seluas 600 rod gitu. Aku kurang tahu itu berapa, tapi yang jelas itu luas. Terus kemudian Madura dan Madura dan Sedayu itu harus diserahkan kepada VOC. Jadi sebelumnya itu seluruh pantai utara Jawa itu yang menguasai itu kan keraton ya, yang Jawa Tengah. Terus setelah perjanjian itu akhirnya seluruh pantai utara Jawa di Jawa Tengah itu yang menguasai itu lebih kepada VOC. Awalnya kan Semarang yang pure dikuasai banget oleh VOC, tapi yang setelah terjadi perjanjian 1743 itu akhirnya Pakubuwono selaku sultan dan Mataram itu kayak lemah di bantah VOC. Oke. Jadi VOC dan Pakubuwono II itu saling berkompromi. Setidaknya itu Pakubuwono II itu pernah melakukan suatu pertempuran yang sangat dahsyat itu selama 48 kali. Jadi kan kayak kekayaan kerajaan itu terkuras gitu. Jadi terkuras, akhirnya Pakubuwono II nggak balik modal kan, akhirnya malah cekor gitu ya. Nah setelah peristiwa itu Pakubuwono II itu merasa bersalah dan akhirnya melarikan diri atau mengungsi gitu ya ke tempat yang lebih aman. Kemudian tahtanya digantikan oleh Pakubuwono III. Nah, Pakubuwono III ini lebih pro kepada VOC. Sedangkan pamannya Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi selaku paman dari Pakubuwono III itu lebih kontra kepada VOC. Nah, Hamengkubuwono III itu meminta kekuasaan atas wilayah Mataram karena merasa dia itu pantas untuk mendapatkannya gitu. Terus kemudian para pengikut Hamengkubuwono I itu menobatkan dirinya sebagai penguasa di Yogyakarta. Terus kemudian pada tahun 1755 akhirnya Mataram itu pecah jadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Oke, thank you for watching.